Hai semua, apa kabar? Hari ini kita balik lagi ke acara ngopi, ngobrol pinter bareng Johnny G. Hari ini kita topiknya adalah cuan terus tapi nggak ada cash. Wis, topik yang sangat menarik nih. Mungkin di masa-masa pandemi ini banyak sekali business owner kok kelihatannya cuan, tapi kok waktu mau bayar biaya, mau bayar hal-hal yang lain malah nggak ada cashnya ya kan. Jadi ini menjadi topik menarik. Bagaimana nih kalau kita cuan terus tapi malah nggak ada cash buat bisa bayar macam-macam. Dan cash itu adalah lifebloodnya perusahaan ya kan. Kalau kita nggak ada cash, kita nggak ada darah, istilahnya kita nggak ada oksigennya gitu ya. Nah jadi gini ya, jadi hari ini thank you nih pada hadir. Wih, ramai sekali. Wis, ada Jessica, halo, ada Sensen, ada Maha, ada Jacinta, ada Elvia, ada Sentoso, ya kan, ada Yanti Yuli, halo Jacinta, halo, ada Irwan, halo, welcome semua, dan mungkin banyak yang gabung lagi, masih tunggu teman-teman yang lain masih online, masih ngobrol, masih tunggu juga dengan kita punya narasumber. Nah, hari ini bahasnya adalah ngopi bareng Johnny G, yaitu ngobrol pinter bareng Johnny G. Di sini kita akan menjawab semua pertanyaan seputar bisnis, leadership, mindset dengan para narasumber dan pakar-pakar yang ada gitu ya. Jadi teman-teman mau nanya, silakan mau nanya langsung di komen ya kan, ditanya, dan kita akan pilih-pilih pertanyaan yang bisa kita tanyakan untuk bisa jawab. Jadi kita sama-sama belajar ya. Jadi hari ini kita ada Pak Mario dari MRB Finance akan sharing ya kan. Kok bisa sih cuan terus ya kan, tapi malah tidak ada tidak ada cashnya buat bayar macam-macam. Penjualan jalan bagus, malah nggak bisa bayar ini, nggak bisa bayar itu ya kan. Jadi bagaimana nih caranya nih ya kan. Nah, jadi hari ini kita akan nunggu narasumber kita Pak Mario untuk bisa gabung ya kan. Jadi ini gimana nih, kok kita bisa ada cuan tapi malah nggak ada cash gitu ya. Nah, oh ada Natalia, halo, ada Jimmy, halo, welcome. MRB Finance sudah gabung. Coba saya undang untuk gabung ngobrol-ngobrol. Oh, kok nggak ada ya? Saya bantu kayak. Wis, akhirnya bisa gabung. Halo, halo Pak Halo Pak Mario, Joni, apa kabar? apa kabar? Baik, baik. Gimana Pak Baik Australia? ya. Australia is okay, bagus. Nah, aku dengar suaranya Pak Mario kayak suara robot. Nggak tahu teman-teman yang lain bisa dengar dengan jelas atau suaranya di saya atau ini teman-teman dengar suara Pak Mario oke nggak? Bagus nggak? Aku Jelas, takutnya jelas untuk saya. kalau saya dengarnya kayak robot-robot gitu loh. Kira-kira teman-teman bisa Cuma ya, kedengaran nggak? Tolong komentar, sebentar Pak. tolong komentar. Coba tanya Sebentar Pak. audiensnya dulu Pak. Takutnya masalah di saya. Takutnya masalah di saya Pak Mario. Teman-teman, halo Bu Novi dari Halo Bu Singapura, Novi. welcome. Halo.
Sekarang bagus nih kayaknya. Oke. Dengar Pak ya. Halo, suaranya putus-putus lagi, Halo Pak. Pak. Sekarang gimana Pak Yes. sekarang? Oke. Agak sedikit putus dikit-dikit, tapi ada kayak suara robot gitu loh. Ya, saya nggak pakai Bluetooth deh. Atau bagus. Saya matiin aja Bluetoothnya deh. Saya pakai. Coba tes suara, coba tes suara. Kira-kira oke Tes, nggak? tes, tes. O- Tes Pak, tes. Audience, teman-teman bisa kedengaran nggak? Kalau saya sih dengarnya masih robot. Audience bisa kedengaran ya. Yang penting audience kedengaran nggak? Halo, ada Astrid dari Bandung nih, guys. Halo, teman-teman audience, boleh kasih komentar suaranya saya lancar nggak? Suara Pak Mario Tes, lancar nggak? tes. Tes. Jelas ya, teman-teman jelas ya. Oh, teman-teman jelas berarti masalah di saya. Halo, Jelas. halo Prina. Prina bisa tes nggak? Suara Pak Mario bagus nggak? Tolong di komentar dong, di chat kalau suaranya bagus. Jessica suaranya jelas ya? Lancar ya? Suaranya Pak Mario lancar? Kalau lancar berarti di saya. Bagaimana nih kalau di saya? Eh, Testing 1 2 3, kedengaran jelas? Tes, 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 tes. Oke, oke, bagus ya. Kalau gitu saya coba matiin saya punya headset juga. Testing 1 2 3. Siap. Mantap Pak Joni. Mantap ya. Mantap. Lebih bagus ini ya. Sama saja Pak. Bagus. Di saya bagus. Oh, mungkin baterai saya habis. Jadi saya dengar suaranya coba saya pakai pakai ini ya. Oke. Testing. Siap. Saya oke. Oke. Oke, lancar. Sorry. Ternyata di headset saya baterainya habis. Jadi mungkin jadi dengarnya dari robot ya kan. Nah, oke, sudah lancar, sudah oke. Sudah oke. Ya, thank you Pak sudah mau sharing-sharing nih. Bagaimana nih banyak Terima kasih Pak. teman-teman mungkin usaha tapi punya masalah yang tadi yang kita bahas ya. Cuan terus tapi malah nggak ada cash gitu ya. Nah, jadi sekarang Pak Mario gimana kabarnya ya kan? Kesibukannya apa aja nih sekarang gitu loh, boleh tahu? Ya, siap, siap. Saat ini saya jadi nama saya Mario. Ya, saya sekarang ini saya adalah managing director dari perusahaan konsultan accounting and tax namanya MRB Hmm, Finance. Kita hmm, itu berdiri, visi kita itu untuk memberikan peace of mind. Ya, kita tuh tugas kita memberikan peace of mind untuk para business owner. Jadi hmm. saat ini memang ya tugas saya ini apa membantu ya para business owner dengan masalah-masalah pajakan, masalah aktif mereka ya dan memberikan mereka tidur nyenyak, Pak. Siap. Oke, bagus sekali nih. Jadi udah kayak perusahaan obat tidur aja. Siapa yang perlu tidur nyenyak hubungin Pak Mario di MRB Finance ya. Siap. Nah, jadi kan judul hari ini adalah cuan terus tapi nggak ada cash gitu ya di rekening kan nggak ada gitu ya. Apakah hal Ya. ini dialami hampir seluruh pemilik usaha atau awal-awal usaha aja atau gimana sih Pak kalau boleh cerita gitu loh? Ya, sebenarnya sih ini sih permasalahan klasik ya, Pak ya. Jadi ini sih Hmm. permasalahan umumnya pada pengusaha. Soalnya kan biasanya pengusaha itu tuh ketika mereka buka bisnis, mereka mendirikan usaha, fokus mereka adalah ya jualan, 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 Hmm. jualan. Cuan, Hmm. cuan, 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 dan cuan, gitu kan. Hmm. Nah, tapi karena mereka cuan, 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 penjual, penjual, jual, 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 bagaimana marketing saya, bagaimana sales saya, mereka lupa gitu. Mereka lupa, ya. Kayak sebelum gimana ya, gitu. Hmm. 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 Ini tidak luput.
pengusaha awal juga gitu, pengusaha yang expert juga gitu, kecuali memang dia sudah benar-benar pengalaman, dia pengusaha ini sudah membaca laporan keuangan tiap bulan, dia tahu persis, wah bagaimana kondisi perusahaan saya, gitu. Jadi rata-rata sih gitu Pak. Hmm, hmm. Nah, itu saya salah satu yang beruntung nih. Mungkin karena 20 tahun lalu saya waktu mulai usaha keluarga ya, ngalamin hal yang ini. Cuan-cuan terus, tapi nggak ada cash 20 tahun lalu ya kan. Jadi dari pengalaman itu mulai lebih belajar gimana kelola satu keuangan, kedua juga ngelola customer ya kan. Cara bisnisnya kalau bisa sih jangan ada utang piutang supaya nggak ada Setuju, masalah-masalah itu ya kan. Jadi biar apa-apa setuju. misalnya kita jualan di depan lah kita kasih diskon atau apa menarik supaya dapat uang di depan dulu ya. Itu strategi lah anyway. Setuju, Nah, itu setuju, Pak. itu nanti kita bahas lebih banyak. Nah, tapi kalau untuk usaha ini kan masalah klasik ya kan. Jadi Ya. apakah butuh waktu atau butuh apakah usaha baru seperti ini atau usaha yang lebih mature baru bisa ini. Jadi apakah apa sih yang dibutuhin supaya perusahaan itu mulai bisa lihat untung ruginya gitu dari usahanya gitu. Oke, oke, oke. Memang, memang apa? Biasanya sih memang perusahaan itu ketika kita bangun pertama kali, memang sih butuh 2 sampai 5 tahun ya Pak ya, untuk bisa mengetahui Hmm, kapan rugi. Nah, hmm, memang itu memang ada beberapa faktor yang dipengaruhi oleh itu, ya. Antara hmm, lain pengalaman, biasanya biasanya pengalaman si tim manajemen, ya, pengalaman si business owner, ya, dan expertise dia. Contohnya misalnya gini, misalnya ada beberapa karyawan misalnya yang bekerja di perusahaan, misalnya perusahaan advertising agency. hmm, Mereka gabung nih, oke yuk guys, kita bikin PT bareng yuk. hmm, Nah, gue juga bikin, dan mereka juga bikin perusahaan advertising agency juga. hmm, Dan mereka sudah tahu, oh berarti kalau cari customer mesti gini, oh berarti kalau hmm, sistemnya mesti gini, berarti hmm, kalau ini mesti gini. Jadi ketika hmm, misalnya perusahaan itu memang ketika mereka berdiri, mereka sudah udah tahu, mereka nggak usah kan, kalau banyak pengusaha kadang-kadang itu dari awal mereka masih trial and error, coba ini hmm, coba itu hmm, coba ini hmm, buang dulu duit sini, buang duit sini gitu. hmm, Jadi memang pengusaha perusahaan itu akan lebih cepat ya, kita bisa untung ruginya ya jika memang tim manajemennya lebih pengalaman, ya, hmm. pengalaman, dia udah tahu gitu, dia sudah tahu mesti ngapain, customer gimana gitu. Semoga menjawab Pak. Nah, itu kan kalau tim manajemennya pengalaman ya kan. Kan Ya, kita belum tentu kan banyak sih ada startup, usaha yang baru-baru ya kan atau usaha keluarga ya kan yang mungkin belum ya, ya. memiliki waktu atau ekspertise itu tapi butuh. Itu jadi gimana tuh untuk supaya selesai masalah-masalah buat situasi itu? Memang kalau yang namanya segala hal ya di dunia ini, kalau kita mau Hmm, cepat ya, kalau kita mau hmm, mau mau, mau cepat untung, hmm, mau cepat mencapai goal kita, ya kita mesti ada uh, teman-teman, ya kan, ada teman, hmm, ada orang-orang di sekeliling kita yang sudah mempunyai hmm, pengalaman itu, ya, hmm, ya apa namanya, paling cepat ya menggunakan konsultan atau menggunakan coach, ya kan, atau menggunakan expert advice, hmm, seperti jelas pada hari ini ya Pak ya. hmm, 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 Jadi memang memang betul, kebanyakan itu pengusaha-pengusaha itu adalah pada awal memang tidak mempunyai expertise, pengalaman hmm, seperti itu, hmm, ya. Jadi memang biasanya 5 tahun pertama itu waktu yang hmm, krusial di mana mereka harus apa namanya, di situ kelihatan ya perusahaan ini maju hmm, apa enggak, perusahaan ini profitable apa enggak. hmm. Oke. Nah, jadi selain teman-teman kalau mau nanya silakan tanya di kolom komen ya. Jadi boleh ngobrol mumpung ada pakar kita hari ini ya untuk diskusi. Nah, selain faktor tadi ya, faktor manajemen atau mungkin Ya, network gitu ya, kenalan ya kan untuk masalah ini, apa aja sih yang jadi alasan kenapa kayak tadi cuan terus, penjualannya banyak, tapi nggak kelihatan untung ya kan, nggak kelihatan ada cashnya itu. Ada faktor apa aja selain itu? nah jadi gini, jadi eh, kita tuh mesti mengerti sebenarnya kenapa sih gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau mengetahui apa, kita harus tahu nih kenapa sih sesungguhnya gitu ya.
Hmm. Nah, jadi perusahaan itu biasanya tuh kelihatannya cuan. Itu sebenarnya tuh hanya gara-gara satu hal. Hanya gara-gara perlakuan akuntansi gitu. Jadi perlakuan akuntansi itu mengharuskan ya akuntan-akuntan ini ya, itu mencatat penjualan meskipun uang belum diterima. Jadi misalnya Hmm. contohnya, misalnya kita sudah kirim barang ya ke orang, barangnya sudah sampai di tempat customer, oh itu kita mesti catat sebagai penjualan Hmm. meskipun belum diterima duitnya. Hmm. Nah, eh, jadi sumber kenapa sih gitu, bisa cuan terus karena penjualan dicatat terus sebagai di profit and loss ya. Terus bagi business owner kita udah happy, wah penjualan saya besar sekali, tapi customer nggak pernah bayar Iya, ya. iya. Customer nggak Ini pernah bayar. Hmm, kenapa? ini ada juga kasus bisa bayarnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Ada yang kasus nih kemarin ngobrol sama teman saya 5 tahun belum Iya, bayar. betul. Nah, jadi Aduh. memang kadang memang buat beberapa business owner tuh kayak, hah, ini aneh banget gitu loh. Kenapa saya udah dagang mati-matian ini kenapa nggak ada cash? Nah, itu penyebabnya itu ya. Jadi biasanya Hmm. itu kuncinya itu ada di laporan, di Hmm. neraca gitu. Ada satu akun yang kita mesti memperhatikan. You pay close attention gitu. Itu sih Oke. sebenarnya penyebabnya ya. Nah, itu kan salah satu faktor ya yang untuk penyebabkan ini. Nah, untuk bagaimana minimalisir ya untuk utang yang tidak tertagih atau banyak utang ini tuh bagaimana minimalisir ya? Ada tips nggak ya buat mungkin ada beberapa temen pengusaha yang ngalamin hal itu mungkin ada tips dari Pak Mario nggak kira-kira bagaimana atasi masalah ini gitu loh. Atau mungkin mencegah masalah ini. Iya, tentunya tentunya ketika kita penjualan satu lagi, itu sebenarnya banyak tips ya, tergantung industri Hmm. industri macam-macam. Tapi salah satu yang cukup general, ya, kita itu yang pasti itu kita bisa melakukan pemilihan customer, ya, Hmm. pemilihan customer. Memang tidak di semua industri ini beresiko, ya. Tapi di beberapa industri, kadang-kadang kita customer-customer yang kita kirim barang, kita memberikan barang kita atau jasa kita, itu Hmm. bisa saja kabur, ya, bisa saja kabur, Hmm. jangan lupa Hmm. kita, ya, tidak bayar. Jadi untuk beberapa industri itu kita mesti memilih customer kita dengan baik. Ya. Hmm. Belum tentu juga kita mempunyai customer perusahaan yang giant, yang mungkin terbuka, ya bisa bayar. Bisa saja mereka Hmm. yang paling susah bayar. So, Iya, salah satu pemilihan iya. customer. Nah, terus cara memaintenasi itu adalah kita harus rajin dan rajin menagih. Itu satu Hmm. hal yang biasanya orang, aduh, gue males gitu. Gue males nagih-nagih nih. Dan saya berdoa saja kamu bakal bayar saya gitu. Ya, Hmm. itu nggak bisa, harus telepon pak tolong bayar dong pak gitu. Nah, Sama ini biasanya ini lanjut pak. ada sebuah konglomerat yang TBK yang sangat terkenal, terkenal banget itu ditagih susah banget. Udah rutin, udah apa, mereka kesannya mereka kan apa tuh vendor nagih sama mereka. Mereka posisinya kayak, oh ya kamu kalau nggak mau layani kita, saya tinggal cari vendor yang kedua, yang ketiga, keempat masih banyak kok mau layani saya ya kan. Jadi dia sengaja tunda-tunda paymentnya. Itu bagaimana tuh ngatasinnya? Itu pusing juga tuh. Dia nggak merasa ya dia mau bayar tapi nggak mungkin nggak buru-buru gitu. Betul, memang biasanya sih orang kalau pertama kali bisnis mereka targetnya perusahaan giant ya kan. Wah saya mau proyek saya yang terbesar ya, tapi ya apa namanya, nah memang ada dua kemungkinan ya. Memang juga ada perusahaan besar yang memang mereka menjalankan perusahaan mereka dengan good corporate governance ya. Mereka menjalankan dengan baik, mereka melakukannya dengan baik, tapi juga ada juga yang eh, tidak baik. Jadi memang tips-tips dari saya, memang ada beberapa orang yang setelah mereka begitu mereka pikir ya udah deh, mendingan saya rubah rubah saya punya target market deh daripada yang giant.
mending saya fokusnya ke middle size, yang penting tapi kalau saya dibayar. Gitu, dibanding perusahaan saya, dibanding mentargetkan yang giant-giant, satu proyek besar, tapi Hmm. setahun bayarnya saya bangkrut duluan sebelum saya bisa dapat uang dari dia. Gitu. Hmm. Gitu Oke, Pak nah Joni. terus nah ini cuman berarti kan kalau laba bersih, keuntungan bersih itu belum tentu juga bagus buat perusahaan kan, belum tentu bisa ketagih kan. Maksudnya kan pencatatannya laba bersih bagus, tapi belum tentu cash flow-nya bagus ya kan. Jadi itu satu ya faktor Ya, ya, nggak cuman profit bersih aja, harus melihatin cash flow-nya juga. Nah, betul. apakah saran ya kan? Kalau kita kan di pribadi, personal finance saya lebih familiar bahwa kita kalau menjaga-jaga hal-hal yang istilahnya tidak liquid ini, kita mesti ada dana darurat, ya kan? Bisa sampai 6 sampai 9 kali atau 12 kali dari pengeluaran bulanan. Jadi istilah udah jaga dana darurat itu loh buat jaga-jaga sebagai individual ya. Nah, kalau perusahaan butuh Ya, dana darurat seperti itu nggak ya untuk menjaga-jaga ya? pasti. Jadi setiap perusahaan itu memang harus ya itu Hmm, bukan lagi optional ya, karena harus mempunyai hmm, dana darurat. Ya hmm, karena secara logika begini ya, kalau kita kan bisnis kan pinginnya maju terus, pinginnya hmm, pinginnya dapat penjualan all the time, ya kan? Tapi hmm, faktanya tidak, not always. hmm, Nah, terkadang ada bulan-bulan tertentu di mana kita belum dibayar, ada bulan tertentu kita nggak dapat sales. Nah, jadi kita kan juga mau perusahaan kita selalu maju, selalu beroperasional. Kita nggak mau tiba-tiba, oke, tutup, bulan ini tutup, bulan depan buka lagi, bulan depan tutup lagi, bulan depan buka lagi. Nggak mungkin. hmm, Jadi kita butuh dana daruratnya untuk cadangan. Ya. Jika di hari-hari, di bulan-bulan di mana itu lagi kering, gitu ya, kita butuh dana darurat untuk supply. Memang hmm. memang betul seperti Pak Joni bilang, wah luar biasa Pak Joni 2 sampai 12 kali operasional bulanan itu luar biasa Pak. Gitu. Memang minimal sih 6 kali ya, minimal 6 kali dari operasional bulanan. Semakin besar kayak Pak Joni, wah semakin luar biasa, semakin kuat lagi Pak. Nah, itu kan prinsip yang kita jalanin as a personal finance di pribadi ya kan. Jadi di pribadi kan kita kan juga lakukan banyak investment. Jadi untuk supaya investment kita tidak terganggu, kalau terjadi sesuatu, kita butuh bisa survive nih minimal 6 bulan sampai 12 bulan. Jangan sampai investment itu diapa-apain. Misalnya pemikiran kita buat personal finance seperti itu. Nah, kacamata Betul. itu yang saya pakai buat perusahaan nih. Oh, kalau gitu kan ini mungkin nggak lancar, tapi biaya operasional jalan, karyawan apa kan jalan. Mungkin dana Betul. darurat ini juga bisa dipakai di masa-masa seperti itu ya kan. Ternyata rumusnya Betul. mirip nih, 6 bulan sampai mungkin 12 bulan juga. Ternyata prinsip itu juga dijalankan juga di corporate juga ya kan. Gitu. Jadi Luar biasa, luar biasa. itu dana darurat itu penting lah ya kan. Jadi itu is Penting. very good ya kan, very good. Nah, biasanya kita banyak bantu individu ya kan untuk dana darurat ini, daripada nganggur di sana baiknya diapain lagi biar biar produktif Setuju. ya. Nah, Nah, memang paling, sorry, lanjut lanjut Pak, sama gimana? Lanjut Pak, ya. silakan. Jadi antara aset lancar, aset tetap, mana yang bisa lebih prioritas dulu ya untuk perusahaan ya? Oke, nah sekarang kita mesti perjelas ya. Hmm, Asalan lancar itu kan kayak apa, kayak berupa cash gitu Pak ya, hmm, cash hmm, tersedia. Itu kan asal lancar. hmm, Aset tetap kan kayak komputer gitu kayak. hmm, 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 Nah, memang itu kalau menurut saya itu tuh ada dua jawaban. hmm, Yang pasti di dalam satu perusahaan, yang pasti kita butuh cash. Ya, jadi pasti yang nomor satu adalah aset lancar. Kita harus obses dan kita harus lumayan egois dalam memastikan cash kita lebih banyak gitu. Nah, namun memang ya kan, itu kalau menurut saya aset lancar sama aset tidak tetap tuh kayak kayak ibaratnya ayam dan telur gitu. hmm, Jadi kita butuh aset tetap untuk bisa menghasilkan aset lancar, ya kan? Ya, kita hmm, tidak mungkin bisa dagang, ya. Kalau kita tidak punya komputer, tidak punya hmm, mesin, tidak punya hmm, peralatan-peralatan. Jadi memang hmm, mungkin kalau di awal perusahaan memang kita mesti invest ya, itu kayak kita kan mesti hmm, invest. Jadi memang hmm, awalnya kita harus fokus pada aset tetap dulu. hmm, Dan uangnya habis, gitu kan. Biasanya awal-awal hmm, kan kita pakai utang, hmm, ya pakai pinjaman-pinjaman, hmm, ya misalnya dari apa have fund seperti ini. Nah,
Jadi kita butuh awal-awal gitu aset-aset tetap dulu. Ketika itu sudah selesai, ya, berarti baru kita produksi stop aset tetap kita usahakan aset-aset kita sebanyak-banyaknya, gitu. Hmm. 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 Oke. Ya, Nah, gitu Pak. terus ini ke teman-teman kalau mau nanya silakan ya tanya di komen nanti kita coba jawab ya kan. Nah, ini kan tadi kan Bapak bilang kan pencatatan akuntansi kan benar ya, harus penting ya kan. Nah, bagaimana cara catat keuangan yang benar ya? Apakah menggunakan aplikasi atau apa gitu untuk supaya catat transaksi? Ada saran, ada suggestion nggak, Pak? Oke. Oke, memang memang sih ini kalau kita ngomong idealnya, ya, Hmm. memang ideal itu perusahaan yang bagus itu memang itu harus ada laporan keuangan, ya. Hmm. Banyak banyak perusahaan itu pada awal-awal biasanya mikir, aduh buat apa sih saya butuh laporan keuangan, yang penting saya make money dulu. Hmm. Memang sih itu betul, memang betul. Kadang-kadang kalau mikir masa saya baru bulan pertama, dan itu masa saya sudah harus bayar buat laporan keuangan, saya belum make money. Betul sih. Jadi memang awal-awal memang harus yang penting make money dulu. Nah setelah make money, kita harus buat laporan keuangan. Memang biasanya itu zaman sekarang memang banyak software-software ya kan di luar sana yang kita bisa gunakan ya untuk membantu kita membuat laporan keuangan dengan mudah. Nah karena zaman dahulu kala, accounting kan suatu hal yang rumit. Makanya aduh susah banget gitu accounting. Nah sekarang dengan banyak software accounting, udah memudahkan orang untuk membuat laporan keuangan ya Hmm. dan udah gitu membuat kita pun lebih efisien, nggak usah buang waktu sampai sebulan gitu. Biasa jadi dengan contohnya yang saya gunakan saat ini, yang saya partneran adalah saya pakai Jurnal ID Hmm. ya. Jurnal ID software yang saya gunakan yang menurut saya cukup bagus ya Hmm. untuk membuat laporan keuangan yang baik. Hmm. Oke, jadi itu salah satu yang dipakai yang disarankan ya. Sore Bu Ya, Somi ya kan dari Surabaya datang gabung. Ini ada pertanyaannya ini dari salah satu audiens nih. Mau tahu jika dana darurat kita dibeli saham dan saat ini jatuh ya kan karena pandemi ya. Jadi tertahan harganya lagi turun nih. Jadi kalau di liquidate malah rugi kan. Untuk 1 tahun ke depan kondisi penjualan lagi tidak bagus. Ini sarannya bagaimana nih? Nah, ini Bapak dulu ada jawab. Kalau saya di personal finance, saya bisa jawab juga. Tapi di corporate finance, saya coba dengerin Bapak dulu. wah, luar biasa, luar biasa. Memang untuk menjawab ini memang ada dua ilmu ya, ada dua ilmu, ilmu saham ya, sama ilmu investor gitu kan. Hmm. Nah, memang kita mesti lihat kali Bu ya, karena kita pedagang saham ya, kalau pedagang saham kita kan diajarkan gitu ya. Kalau sudah terlalu parah gitu ya memang mesti cut loss. Yang Hmm. penting kita mempreserve cash dulu Hmm. ya. Memang ada ya. Kalau kita mau nungguin sahamnya biar profit, ya kan? Udah kita nggak ke kita nggak balik, ya. Di saham itu terus, ya malam dan plus juga nggak bisa tidur, deg-degan setiap hari. Itu saham saya gimana ya? Saham saya gimana ya? Nah, memang kalau dari saya Hmm. sih, kalau memang tergantung cash flow-nya gimana. Kalau memang penjualannya susah, memang lagi butuh cash banget, memang mau nggak mau sih harus itu ya Pak menurut saya harus cut loss, Hmm. Hmm. cut Hmm. loss sampai cashnya gitu. Hmm. Silakan pakar corporate finance silakan. Saya lebih ke personal finance ya. Kalau buat saya Silakan. dari awal dana darurat itu nggak boleh buat saham sih sebenarnya. Soalnya saham sifatnya kan fluktuatif, resikonya cukup besar. Kan dana darurat kan kita butuh buat darurat ya. Istilah gini, kita punya ban serep, kita nggak boleh main-main sama ban serep kita. Pas kita butuh nggak ada kan lucu ya kan tujuannya itu buat jaga gitu kan jadi sebaiknya dana darurat itu di sesuatu yang liquid dan stable-nya cukup bagus memang bukan buat ini kita taruh di saham supaya bisa growth-nya cepat dan itu that's why there's risk ada bisa profit ada resiko nah dana darurat seharusnya tidak diresikoin tidak dimasukin vehicle yang beresiko ya kan itu banyak vehicle lain yang bisa menjaga resiko jadi kalau boleh saya saran tuh
kalau dana darurat seharusnya masuknya ke sektor itu dulu ya. Jadi segmen itu. Jadi langkah pertama tuh jangan masuk ke sana. Masuknya kalau mau reksadana yang money market, yang anytime liquid di atas deposito dikit itu oke, kan itu masih oke. Tapi kalau taruh di saham nanti tiba lagi turun pas kali butuh kita malah nggak kepake. Nah, next tadi apa yang Pak Mario sampaikan juga benar bahwa kalau di main saham harusnya ada disiplin, ada target stop loss, ada target taking profit. Kalau memang turun berarti stop loss, disiplin stop loss, cut loss. Ya kan harus disiplin, harus sadis, sabar dan disiplin. Kalau cuman ambil momentum saja di saham ya kan itu udah nggak beda jauh sama gambling ya kan. Tapi kalau kita disiplin, kita selalu lakukan sesuai dengan strategi, nah itu hasilnya kita ada. Jadi kalau memang kalau udah kecemplung dana darurat masuk kepada saham, harusnya jalanin yang disiplin. Ya kan, kalau udah ada sistem trading, kalau memang ternyata hit target stop loss, langsung di take action. Jangan nunggu, oh nanti rebound, nanti apa. Malah nggak rebound setahun ya kan. Soalnya di strategi trading saham, dia stop loss, kan lagi turun, bisa ambil momentum, beli lagi, nanti bisa profit lagi, kembali lagi. Daripada uangnya sekarang stuck malah nggak bisa diapa-apain. Jadi malah lose banyak momentum dan timing gitu loh. Jadi itu ilmu investment saham lagi beda sama manajemen kita punya dana darurat. Itu ilmu beda lagi yang dari Pak Mario cerita ya. Jadi kalau boleh saya saran dana darurat jangan buat yang high risk. Harus cari yang lebih low risk dan lebih liquid ya, lebih liquid. Itu sih suggestion saya gitu ya. Oke, nah ini Mbak. Nah, kalau memang tadi ada pertanyaan lagi tuh dari Pak Irwan mana tuh tadi ya saya lihat. Oke, apakah perlu untuk kita cadangkan piutang tak tertagih dalam laporan keuangan kita? Ya, memang logikanya memang kita harus cadangkan. Karena gini, yang namanya kita dagang, kita kan pingin piutangnya balik gitu. Ya, kalau misalnya customer kita nggak bayar kita, kalau customer nggak bayar kita pinginnya kan uangnya balik. Nah, jadi memang kita harus cadangkan dulu, kita usahakan, ya kita pakai persuasif, tolong Pak bayar saya atau dikasih diskon. Jadi kita harus cadangkan dulu, usahakan dulu sampai usahakan segimana caranya sampai memang benar-benar kabur lah orang baru kita hapus gitu kita gitu seolah tidak pernah ada penjualan gitu. Jadi memang harus dicadangkan, memang harus gitu. Tuh teman-teman ya, itu good governance practice ya untuk ada cadangan seperti itu ya, jaga-jaga ya. Tapi sebelum menuju situ banyak-banyak step sih. Kalau butuh bantuan nih boleh tanya Pak Mario, kita punya teman-teman lah yang bisa bantu supaya bagaimana itu tertagih ya. itu ada lawyer lah, ada banyak strategi cara ya untuk supaya menuju sana tuh caranya bagaimana ya, seperti itu ya kan. Oke, terus pertanyaan berikutnya nih, jika kondisi keuangan sudah buruk nih, udah cuan tidak ada cash gitu ya, hal apa yang bisa dilakukan atau dihindari supaya tidak memburuk situasi perusahaan gitu? Oke, jadi memang kalau sudah begitu kita sudah mulai harus kita udah harus melakukan emergency plan ya. Jadi pertama, the first thing yang kita lakukan, kita mesti harus melakukan langsung perencanaan cash flow ya. Kita udah harus terima kondisi kita harus segera melakukan kita punya forecasting cash flow. Maksudnya gimana? Jadi kita mesti lihat nih, oke, kita mesti buat simulasi, kita mesti buat suatu permainan atau simulasi ya, dengan biaya perusahaan bulanan kita saat ini berapa bulan sih kita bisa bertahan, misalnya satu minggu kita bisa biaya mana sih yang kira-kira tuh kita bisa tunda atau kita bisa efisienkan. Jadi kita udah harus tahu dulu ke depannya gimana ya, kita udah harus tahu kita punya fakta gitu, kita punya reality. Nah, jadi pertama kita harus lakukan cash flow forecasting, melihat oke, dengan cash yang saat ini berapa lama nih saya bisa bertahan. Jadi tahu itu dulu ya. Udah tahu itu ya,
ya Anda next step-nya Anda harus melihat ya customer siapa saja nih yang belum bayar. Nah, Anda tagih deh secepat-cepatnya atau kasih Hmm. diskon Hmm. ya. Diskon tolong deh Pak, bayar cash sekarang, saya kasih diskon ya. Hmm. Nah, itu dengan itu kan bisa beberapa bisa terima uangnya. Terus kalau kita punya hutang-hutang ya kita berusaha untuk restructure ya. Tapi tujuan kita dengan restruktur utang kita itu fokus utamanya adalah kita harus mengecilkan cash yang kok dari perusahaan Hmm. ya. Jadi Hmm. pastikan kita cashnya lebih kecil. Ya, kurangin Nah, cash sama outflow satu ya. lagi Hmm. ya cash flow. Sama satu Hmm. lagi Hmm. kadang-kadang kalau perusahaan kita masih memiliki stok ya, barang-barang mati, aduh masih banyak banget Hmm. nih stok Hmm. saya Hmm. di gudang saya. Hmm. Nah, pastikan itu terjual secepat-cepatnya Hmm. dengan harga miring, dengan harga yang lebih murah Hmm. gitu. Itu paling Hmm. paling itu sih nomor dua. Hmm. Nah, dan jadi dengan dua strategi itu, dengan satu kita tahu reality kita, satu kita berusaha untuk memperbesar kapasitas cash flow kita, nah di same time cari dah sumber income lain ya, Hmm. sumber Hmm. income lain agar perusahaan bisa menaikkan cash gitu. Karena kalau Hmm. kita nggak ada cash, mau kita punya tim marketing sehebat mungkin juga nggak bisa, akan Hmm. akan stop juga akhirnya gitu. Hmm. 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 Nah, justru ini bagus banget nih Pak. Ini sebenarnya di Hartana Group kita juga menjalankan hal yang sama. Jadi waktu mulai pandemi mulai meledak dan istilahnya itu mulai PSBB dan dampak mulai kerasa bulan Februari Maret lah kira-kira ya. Kita langsung melakukan ini yang kita hitung possibility simulasi kalau terburuk seperti apa, kalau membaik seperti apa gitu. Kalau terburuk kita hitung tuh ternyata bulan Agustus September nih kayaknya udah mulai harus ada tindakan yang drastis jika tidak membaik ya kan. Kita mau lihat banyak lah kita melihat bisnis unit kita melihat karyawan-karyawan yang kontrak-kontraknya yang mungkin yang crucial tidak crucial. Nah, kita mulai tindakan namanya di kita mulai repurposing ya kan our employees yang bisa lebih kontribusi di era new normal ini, di era pandemi ini, posisi mereka bisa kontribusi supaya bisa nambah nilai, supaya omset perusahaan meningkat lah istilahnya, atau menghemat, atau acaranya apa. Jadi mungkin ada beberapa divisi tidak lagi relevan karena negara new normal. Tapi kita lakukan simulasi itu, ternyata kita menemukan, oh kalau terburuk nih kayak bulan September, bulan Agustus udah harus ada tindakan yang lumayan drastis ya. Tindakannya apa? Bisa A, B, C, bisa bagaimana nih? Apakah gaji berkurang atau apa? Nah, jadi bersyukur banget kita lumayan transisi lumayan oke. Jadi waktu masa-masa itu ada berapa business unit memang tidak perform, yang tidak bisa berubah, itu kita let go. Jadi cash flow out yang keluarnya itu berkurang sampai kita bisa sustain lagi. Kita bisa mencukupi lagi nih dari ininya kita. Nah, salah satu triknya kita, dana daruratnya kita ada, tapi kita juga ada investment, ya kan? Jadi investmentnya dari hasil bunganya berkontribusi kepada biaya operasional. Luar Nah, biasa. dari investment yang lumayan stabilnya itu, jadi itu yang bisa bayarin kita punya operational cost supaya sebenarnya sekarang ini kalau kita terus nih nggak ada omset baru ya, sebenarnya kita nggak masalah. Luar biasa Pak. Karena dari investment kita buat perusahaan, hasilnya udah bisa membayarin cash flow yang sekarang nih. Kita udah reduce sampai titik itu gitu ya. Udah tidak memakai tabungan, kan kita bisa ambil tabungan atau kita dari hasilnya tabungan ini yang membayari biayanya. Jadi kita berhasil mereduce sampai titik kita pakai hasilnya aja. Jadi we can last for a long time to keep trying new things ya, coba suatu hal baru, suatu hal yang bisa bermanfaat di masa pandemi supaya bisa jadi peluang ya kan. Jadi kita punya lebih banyak waktu. Because sometimes we try something bisa aja tidak berhasil dan butuh waktu untuk coba-coba lagi kan. Nah, ini jadi tim saya lebih in the posisi saya bilang jangan stres, saya nggak mau tim saya stres.
stres jadi sakit akibatnya tidak produktif dan malah banyak penyakit dan macam-macam. No, take it easy, ya kan? Apa yang nasabah butuhin, apa yang customer butuhin, itu yang kita kerjain. Mungkin belum waktunya, it's okay. Kita terus kita jalankan, kita measure, kita lihat, nggak usah ngebet itu. Kita nggak seperti perusahaan lain yang mesti butuh ada penjualan omset buat survive. Kita we are okay. Asal kita jangan boros-boros dan kita cari peluang baru ya. Jadi itu yang kita jalani. Karena simulasi yang Bapak cerita, emergency plan, rencana cash flow, bottom simulasi ya kan. Nah itu yang kita jalanin untuk kita punya. Ini kita tambah satu hal lagi yaitu dana darurat kita ada ya kan, tapi kita tahu outflow kita harusnya berapa. Yang dana darurat ini sebagian kita masukin sebuah investment yang low risk tapi memberikan hasil bulanan, dan itu yang mensupply kita punya gaji dan operational cost bulanan. Nah, itu yang kita jalani Pak, itu dari emergency plan Bapak suggest itu loh. Luar biasa Pak, luar biasa banget Pak, mantap. Jadi semoga kita justru sharing-sharing sih, semoga perusahaan lain atau klien lain yang mau bantu, kita bisa bantu, dan kita banyak nasabah yang ngobrol bagaimana caranya, kita mulai bantu per keluarga dan per perusahaan untuk supaya bisa di situasi kita, supaya mereka juga bisa, istilahnya dapurnya ngebul terus deh istilah kita, dapurnya ngebul terus, nggak usah khawatir gitu loh. Ya. Nah, jadi kalau apa sih langkah-langkah diambil supaya perusahaan tidak tutup gitu, supaya tetap terjaga tuh bagaimana tuh supaya survive di masa-masa cash yang kurang ada ini gitu? Ya memang di zaman pandemi memang ini semua zaman yang susah ya, memang zaman yang susah. Memang saat ini memang banyak dari beberapa bisnis-bisnis lokal sudah banyak yang bilang bahwa kita harus pivoting ya, kita harus mengubah kita punya bisnis model, menyesuaikan dengan kondisi-kondisi saat ini. Jadi memang kita harus evaluasi bisnis Pak ya. Kalau memang bisnis kita tidak sesuai dengan atau tidak bisa menghasilkan uang di zaman pandemi saat ini, memang kita harus menggarap new business opportunity. Gitu. Tapi memang kalau dalam segi accounting kayak laporan keuangan, tipsnya itu memang kita harus jaga sekali cash kita. Nah kalau dari segi accounting, memang ada satu laporan yang kita harus selalu memperhatikan. Ya, bukan lagi laporan laba rugi, tapi ada namanya cash flow report. Yang kita harus lihat gitu, cash keluar kita setiap bulan berapa. Karena itu yang itu yang penting saat ini ya, memastikan perusahaan kita ada kenaikan kas ya, kenaikan cash terus setiap bulan ya. Jadi setidaknya jadi tetap perusahaan kita ada cash. Sih Pak, kalau menurut saya ya Pak ya. Nah, jadi itu kalau boleh saya sharing itu benar banget ya kan. Soalnya kita kan ada jalanin bisnis salah satu kan simpan pinjam. Dan di era-era bulan-bulan kemarin itu banyak yang di bisnis seperti kita ini yang kasih fixed income seperti itu tidak bisa bayar nasabahnya atau tidak bisa cairin deposan ya kan. Itu yang banyak terjadi seperti itu. Nah, bersyukur banget karena kita punya cash flow management dan risiko management cukup baik. Masa-masa pandemi kita tidak ada pernah pencairan telat. Tidak ada pencairan yang gagal, tidak pernah. Jadi semua nasabah bisa cair bunga no problem. Malah waktu awal-awal mereka lihat banyak kiri kanan bertumbang dan takut di industri ini, tapi setelah lewat 6 bulan lihat kita lancar dan bayar no problem, audit juga, report auditnya juga transparan, malah kayak TBK tiap 3 bulan kita audit dan kita release report gitu kan. Mana barang nasabah balik lagi, mana omset kita mulai meningkat lagi gitu kan. Nah, jadi ini saya rasa sih dari tadi tips ya Pak Mario itu sangat penting tuh ya kan, untuk melakukan tadi selain simulasi ya kan, kita juga melakukan risk management dan menjaga itu ya kan, supaya lancar, supaya customer juga percaya sama kita karena kita manage dengan baik dan kita bisa melewati dengan baik dan mereka lebih put trust ya kan untuk bisa pakai jasa atau produk kita lagi gitu. Jadi itu sangat penting untuk kita bisa survive di masa-masa pandemi ini ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau nanya silakan tanya ya kan, karena masih ada voucher
Cikcok ya kan, ayam crunchy dengan rasa seru ya kan, dari Chef Ragil. Untuk para papa yang teman-teman yang tanya itu masih bisa kita bagikan ya, masih ada satu kalau nggak salah. Kalau teman-teman mau cepet-cepet tanya, mumpung masih ada pakarnya kita untuk bisa tanya-tanya jawab ya kan. Dan kalau teman-teman mau konsultasi keuangan gratis ya kan dengan Pak Mario MRB Finance ya kan, kalau mau nanya tentang keuangan, ada sesi konsultasi gratis dengan ada perusahaan Anda, boleh follow IG-nya Pak Mario dengan MRB Finance ya kan, mungkin bisa diklik di komen ya kan, supaya teman-teman bisa follow ininya apa tuh IG-nya, dan langsung direct message dengan Pak Mario dan at MRB Finance supaya minta konsultasi gratis itu. Nanti hanya 5 slot ya kan, konsultasi gratis di masa-masa pandemi, bagaimana Anda bisa keluar dari masalah. Kalau Anda cuan tapi kok nggak ada kelihatan uang tunai, uang cashnya, bagaimana Anda bisa langsung tanya dengan MRB Finance ya, MRB Finance. Kalau di follow di DM ya kan, mau tanya dong bisa nggak saya konsultasi gratis gitu ya. Nanti Pak Mario dan tim akan pilih 5 yang message kepada Pak Mario untuk bisa berikan konsultasi gratis. Thank you banget nih, itu luar biasa Pak. Pas saya dengar itu mungkin banyak pengusaha yang dengar, yang mumet, pusing, mau gimana, was, tiba-tiba ada bisa kesempatan konsultasi gratis, kapan lagi? Orang Indonesia paling suka gratisan. Ya, jadi itu ambil langkah, take action. Yang ambil take action biasa ada hasil, ya kan? Walaupun kemungkinan Anda ke-6, ke-7, ya jangan takut, coba aja, siapa tahu you're the first 5 yang akan hubungin MRB Finance untuk bisa dapat konsultasi gratis soal keuangan ya. Saya rasa itu sangat penting dan sangat bermanfaat ya kan. Nah, jadi ini kita masih ada berapa menit lagi. Saya kalau boleh ada satu pertanyaan lagi mungkin saya mau tanya ya kan. Ada solusi apa lagi nih yang agar pengusaha bisa cuan banyak dan cash juga banyak, bukan cuma cuan tapi cashnya juga banyak. Ada tips nggak nih Pak Mario? Oke, jadi memang kalau ngomongin bagaimana perusahaan bisa cuan itu semua orang sudah tahu ya, sudah pintar-pintar di sini. Yang penting jual sebanyak-banyaknya, margin setinggi-tingginya ya, itu cuan segede-gedenya. Nah, tapi kalau cash ya, kalau tips dari saya yang penting, kalau tips dari saya itu adalah pengusaha atau owner di sini itu harus wajib ya, mempunyai laporan keuangan. Ya, karena wajib membaca. Karena kalau dia nggak baca, ya dia nggak tahu ya bagaimana kondisi perusahaan dia, sampai mana, di mana problemnya. Nah, satu paling tips saya. Paling untuk kedua, paling kita harus mempunyai data list customer ya yang belum dibayar. Serta kita harus punya data berapa lama sih dia sudah jatuh tempo sejak kita kirim invoice. Udah berapa bulan nih, udah berapa minggu nih, jadi kita bisa memprioritaskan untuk menagih perusahaan itu, customer itu. Pak, itu tips saya sih paling untuk para business owner, karena saya rasa semua sudah paling pintar berjualan, ya, tapi cuma mau reminder aja, jangan lupa cash-nya ya. Oke, jadi saya coba rangkumkan sedikit dari pembicaraan kita. Dan kalau teman-teman suka topik-topik yang pembahasan seperti ini, saya sering ada di feed saya, di highlight saya, banyak topik-topik tentang leadership, mindset di Ngopi, ya kan, ngobrol pinter bareng Johnny G. Nanti bisa like dan share dan bisa cari-cari di feed saya banyak video-video seperti ini ya. Jadi untuk supaya memberi inspirasi, motivasi dan edukasi ya kan, untuk sharing-sharing informasi seperti ini. Nah, jadi ini rangkuman dari yang selama ini saya ngobrol sama Pak Mario. Pertama ya kan, sebaiknya ada tim manajemen yang pengalaman untuk bisa ngelola bisnis dengan baik. Tapi kalau memang tidak ada, ya harus cari teman yang berpengalaman atau konsultan atau coach yang berpengalaman ya. Jadi itu tips yang pertama ya kan. Kedua, harus mengerti ya kan. Jadi sebagai pengusaha kita harus mengerti bagaimana perlakukan akuntansi, pencatatan penjualan ya kan. Walaupun ada penjualan belum tentu uang diterima. Jadi pengertian itu sangat penting ya kan. Jadi penjualan belum tentu berarti itu adalah uang yang masuk ya kan. Masih belum tentu masuk gitu ya. Itu catatan aja. Dan
harus lakukan ada namanya emergency plan, ya kan? Perencanaan cash flow atau forecast cash flow dengan simulasi dan situasi yang berbeda untuk bisa istilahnya mempersiapkan ke depannya itu sebaiknya ada skenario apa yang bisa dijalankan. Jadi itu bisa dilakukan sekarang, nggak usah nunggu sampai nanti 2-3 bulan kemudian. Ya kan, secepatnya langsung dilakukan simulasi supaya bisa ada persiapan sebagai pemimpin, Anda bisa memimpin organisasi perusahaan Anda lebih baik lagi, keluar dari masalah sekarang ini, ya kan. Dan kalau memang ada masalah dengan tadi, cuannya banyak tapi tidak ada cash-nya, harus ada strategi penagihan nih kepada customer, ya kan. Mau kasih diskon kah, atau kasih bonus apakah, dengan pendekatan yang lebih dekat, yang pendekatan lebih sering, ya kan. Itu mungkin bisa dilakukan, ya kan. Ada strategi penagihan, ya kan. Nah, atau itu dari uang masuknya, dari uang keluarnya mungkin ada utang-utang yang perlu direstruktur. Tujuannya supaya mungkin durasi lebih panjang atau bunganya lebih kecil, dinegoin di masa-masa seperti ini supaya uang keluar dari perusahaannya itu lebih kecil, ya kan, supaya bisa memanage cash flow-nya lebih mudah dan lebih baik, ya kan. Nah, juga harus ada laporan keuangan minimum, ya kan. Selain laporan tadi rugi laba, laporan neraca, jangan lupa juga ada laporan cash flow, ya kan. Di masa-masa ini laporan cash flow ini sangat penting, ya kan. Kalau untung besar tapi nggak ada cash, kita nggak bisa bayar supplier, nggak bisa bayar kita punya karyawan, ya kita nggak bisa lanjut bisnis, ya kan. Jadi itu bermasalah, ya kan. Dan satu strateginya adalah mesti ada data list customer yang belum bayar sama kita. Jumlahnya, durasinya udah berapa lama, durasinya yang sudah lama diprioritaskan biar dikejar lebih banyak, ya kan. Nah, jumlahnya besar juga diprioritaskan, karena kalau jumlahnya besar tidak diprioritas itu jadi sumber aset-aset yang tersembunyi gitu ya. yang tersembunyi. Nah, itu berapa summary yang kita belajar dari pembicaraan hari ini. Mungkin ada tambahan dari Pak Mario, mungkin mau share apa lagi supaya teman-teman pendengar bisa dapat ilham lagi atau sharing lagi dari Pak Mario? Ya paling kalau tips saya begini, kebanyakan kan kita business owner, kita apalagi zaman sekarang, zaman pandemi, banyak karyawan-karyawan yang menjadi entrepreneur, ya kan, menjadi entrepreneur. Fokus mereka adalah yang penting saya cari duit. Nah, cari duit. Saya mau jualan apa ya? Nah, jadi mulai banyak nih entrepreneur. Nah, tapi kebanyakan yang kita diajarin sama orang tua kita, sama YouTube adalah yang penting fokusnya strategi marketing, sales, production. Yang penting deliver. Dan pastikan jangan lupa ya, pastikan kita terima duit atas invoice yang kita kirimkan. Nah, tips kedua saya ingat ya, cash is always king. Memang kita bisa bangga, bisa proud, ya, wah margin saya 70%, margin saya 60%, wow saya tertinggi rekor di industri saya, ya. Tapi kalau nggak ketagih ya juga percuma. Gitu. Itu sih tips saya. Oke, thank you banget untuk sharing-sharingnya, untuk waktunya. Nanti pemenang TikTok-nya akan dihubungin dari adminnya saya. Tadi udah ada catat berapa IG punya ID yang bertanya yang akan dapat pemenangnya. Nanti akan dihubungin. Kalau memang teman-teman pasti minat konsultasi gratis dengan MRB Finance, jangan lupa follow @MRB Finance, ya kan. Langsung direct message. Ingin konsultasi gratis tentang keuangan, ya kan, dapat dengar dari ngopi bareng Johnny G, ya kan, acara ngopi, pengen konsultasi gratis, silakan hubungin biar diskusi, biar Anda bisa dapat pertolongan yang tepat dengan konsultan yang tepat untuk membantu masalah Anda sekarang supaya bisa keluar dari masalah yang ada, supaya lebih sukses dan lebih sejahtera. Sehat selalu. Thank you Pak Mario untuk sharingnya. Semoga teman-teman juga terus sehat dan sukses terus. Sampai ketemu lagi. Thank you Pak Mario. Sampai ketemu. Thank you, Mari. Bye-bye. Bye.